Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Baik-baik ya. Walaupun kita masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh, Miss berharap kalian akan selalu semangat untuk terus mengikutinya ya. Baik, hari ini kita akan masuk untuk pembahasan yaitu muatan PPKN di tema 6 subtema 3. Masih dengan KD yang sama yaitu di KD 3.2 mengenai hak dan kewajiban yaitu terhadap sumber energi. Baik, di masa pandemi ini kita akan selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan kalian, menjaga kebersihan dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan yang sebelumnya yaitu dengan 3M, sekarang yaitu dengan 5M. Tetap menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, kemudian mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Untuk pembelajaran 2, kalian bisa buka bukunya yaitu di halaman 156. Hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Saat ini, energi yang kita gunakan sebagian besar berasal dari energi fosil. Energi fosil dapat habis jika terus-menerus kita gunakan. Oleh karena itu, energi fosil ini juga masuk dalam sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, maka perlahan kita harus beralih menggunakan energi alternatif. Menjaga ketersediaan energi merupakan kewajiban kita semua. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka hak dalam penggunaan energi akan kita peroleh. Sekarang berikut ini beberapa kewajiban dalam menjaga ketersediaan energi. Pertama, yaitu menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, yaitu dengan tidak berlebih-lebihan dan tetap bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti energi angin. Atau ini bisa digunakan seperti kincir angin ya, sehingga bisa menggantikan sumber energi yang lain. Setelah melaksanakan kewajiban terhadap energi dengan menghemat penggunaannya, maka terdapat hak yang dapat kita peroleh. Berikut beberapa hak dalam memanfaatkan energi, yaitu pertama dapat menggunakan suatu energi. Dengan bebas dimanapun dan kapanpun kamu bisa memanfaatkan berbagai sumber energi untuk memenuhi kebutuhan kalian. Tentunya tidak boros dan tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, yaitu kalian dapat memperoleh dan menggunakan energi alternatif tersebut. Dan yang ketiga, yaitu mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan suatu energi seperti energi listrik. Di mana energi listrik ini dapat kalian gunakan untuk lampu, kemudian setrika, ataupun pendingin ruangan. Itu adalah pembahasan dari pembelajaran 2. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4, yaitu kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Pernahkah kamu mendengar mengenai kelangkaan energi? Kelangkaan energi disebabkan oleh semakin menepisnya cadangan energi. Oleh karena itu, digunakan energi alternatif yang berasal dari air, angin, matahari, biomasa, biodiesel, dan lain sebagainya. Sumber energi alternatif berupa air jumlahnya melimpah di bumi. Akan tetapi meskipun melimpah, kita juga tetap harus menjaga kelestarian air, yaitu kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Kita juga harus menjaga kebersihan sumber daya air dengan tidak membuang sampah di sungai. Karena selain merusak lingkungan, sampah juga apabila terus menumpuk maka akan menyebabkan
sungai itu tersumbat sehingga suatu saat jika terus-menerus seperti itu akan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, ajaklah orang tuamu untuk menanami lingkungan sekitar dengan pepohonan agar air tanah tetap tersedia. Dengan begitu, kita telah menjaga kelestarian salah satu sumber energi alternatif di bumi. Bisa kita lihat di gambar, yaitu siswa-siswi membantu menjaga kebersihan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Seperti kalian, jika sebelum pandemi istirahat tiba, kalian bisa membeli jajanan di kantin sekolah. Alangkah baiknya kalian tetap menjaga kebersihan, yaitu dengan membuang sisa makanan di tempat sampah yang telah disediakan oleh sekolah. Dan lihat gambar selanjutnya, yaitu mama kalian yang membantu menjaga lingkungan, yaitu dengan menanam tanaman, menanam pohon agar air tanah tetap tersedia. Dengan demikian, kelestarian salah satu sumber energi alternatif di bumi tetap terjaga. Tetapi untuk menyiram tanamannya tentu dengan tidak menggunakan air yang berlebih-lebihan, sehingga kelestarian energi alternatif tetap terjaga ya nak. Untuk pembelajaran 5, sekarang kita bisa membahasnya, yaitu mengenai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Bisa dibuka bukunya halaman 164. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah yaitu dengan mengubah sampah menjadi benda bermanfaat. Sebagai contohnya, kita dapat mengubah tempurung kelapa menjadi briket yang dapat digunakan sebagai bahan pembakaran yang ramah terhadap lingkungan. Selain itu, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga atau mengurangi sampah. Misalnya, menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Seperti saat ini ya, yang sudah tidak menggunakan plastik lagi di berbagai toko ataupun supermarket. Sehingga kalian diharuskan membawa kantong atau tas belanja sendiri, sehingga penggunaan kantong plastik bisa mengurangi. Karena dengan pengurangan penggunaan kantong plastik, maka bisa membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, untuk menjaga atau mengurangi sampah, yaitu dengan menggunakan tempat minum pribadi untuk mengurangi penggunaan kemasan botol plastik air mineral. Ini kalian kalau sebelum pandemi ataupun jika nanti pandemi sudah selesai, alangkah baiknya jika kalian membawa botol minum sendiri ke sekolah, sehingga akan meminimalisir untuk penggunaan botol plastik dalam kemasan, sehingga akan mengurangi sampah plastik di lingkungan kita. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, maka kita telah membantu mengurangi sampah lingkungan. Tentunya lingkungan akan menjadi bersih dan asri. Dan kita dapat memperoleh hak kita untuk tinggal di lingkungan yang nyaman, bersih, dan asri. Bebas dari sampah juga kotoran. Dengan tidak mengotori lingkungan, maka kita juga telah memberikan hak orang lain untuk tinggal di lingkungan yang nyaman. Bisa kalian lihat di gambar, penggunaan pupuk kompos yang dicampur ke tanah merupakan salah satu cara untuk mengurangi sampah organik di lingkungan. Baik, kita lihat masuk ke pembelajaran 6, yaitu akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kalian bisa buka bukunya untuk pembelajaran 6, yaitu di halaman 170.
Lingkungan yang tidak dijaga dengan baik maka dapat mengakibatkan kerugian bagi kita. Contohnya yaitu membuang sampah di sungai akan menyebabkan bencana banjir. Selain itu akan mengakibatkan munculnya bibit penyakit dan terganggunya ketersediaan air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, kehidupan akan terganggu jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Bisa kalian lihat di gambar, ini banyaknya sampah yang ada di jalanan. Ada sampah bekas makanan, sampah kemudian kaleng, kemudian daun-daun yang berjatuhan, daun kering. Sehingga apabila kita lihat dengan pandangan mata kita, membuat lingkungan menjadi tidak bersih ya. Dengan demikian akan mengganggu udara ataupun akan mengakibatkan munculnya bibit-bibit penyakit yang mengganggu kesehatan kita. Menjaga lingkungan dengan baik ini merupakan kewajiban kita bersama. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga lingkungan. Contohnya yaitu dengan menjaga lingkungan melalui piket sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kerja bakti di lingkungan rumah dan upaya diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Baik, itu saja sedikit penjelasan untuk tema 6, subtema 3. Semoga dapat dipahami penjelasan dari Mistri. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.